Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah Dani sudah masuk ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengadakan kegiatan belajar secara jarak jauh melalui Zoom meeting ya. Mohon partisipasinya, keaktifannya. Ketika ada yang bertanyakan, silakan tanyakan. Ketika pastor menanya pun kalian harus bisa menjawabnya ya. Nanti kalau ada beberapa hal yang mungkin pastor tanyakan, silakan kamu yang jawab. Seperti itu ya. Nanti ada beberapa soal juga yang akan pastor tanyakan ke kalian. Baik, langsung saja. Relasi dan fungsi. Utamanya adalah tentunya kalian harus tahu dulu apa itu relasi. Ya, relasi itu hubungan ya, hubungan. Nah, ternyata materi relasi dan fungsi itu kaitannya masih dengan himpunan. Ya, dalam matematikanya ya. Di sini hubungan antara dua himpunan. Jadi relasi itu hubungan antara dua himpunan yang memiliki aturan tertentu. Yang harus kalian garis bawahi adalah bahwa di sini bahwa relasi itu suatu hubungan ya, hubungan pada dua himpunan yang memiliki aturan tertentu. Nah, ada aturannya ya, hubungannya apa aturannya gitu. Nah, ini Pastor rangkum beberapa aturan pada relasi dan fungsi, hanya 10 ya yang Pastor akan jelaskan, tapi 10 ini insya Allah mewakili semuanya. Hanya membedakan nanti ya sedikit membedakan saja ya. Di sini ada lebih kecil, maaf, ada lebih dari atau lebih besar yang pertama di sini ya. Kemudian ada kurang dari atau lebih kecil ya. Lawannya ya, lebih besar ya lawannya kurang gitu pasti. Ada dua sisi, ada lebih besar, ada lebih kecil. Ini lebih dari atau lebih besar itu sama maksudnya ya. Kurang dari atau lebih kecil itu sama. Nah, kalau dua kali, ada setengahnya, ya, ada yang lebihnya 2 atau kurangnya 2, nanti ada kuadrat dari, lawannya akar dari, kemudian faktor dari, ya lawannya kelipatan ya, kayak VPKPK gitu. Nanti bagaimananya Pak saya jelaskan. Nah, ini aturan-aturan saja yang harus kalian ketahui. Oke, selanjutnya adalah penyajian relasi dan fungsi. Nah, kamu di depan layar sudah ada 3 jenis cara penyajian relasi dan fungsi ya. Cara menyatakan relasi dan fungsi. Nah, ternyata ada 3 macam bentuk cara penyajian relasi dan fungsi. Yang pertama adalah menggunakan diagram panah. Diagram panah kayak gimana sih, Pak? Nah, ini diagram panah seperti ini ya. Ini ada panahnya nantinya. Nah, seperti ini harusnya. Ya, diagram panah. Ini ada himpunan A, 1, 2, 3, 4, himpunan B, 4, 5, 6, 7, dipasang-pasangkan seperti ini dengan panah. Aturannya nanti pasal jelaskan ya. Kemudian diagram kartesius ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, koordinat kartesius. Intinya ada X Pak, sama Y, ya. kalau produk kartusius itu apa masuknya? Mana? Maksudnya gimana? Soalnya kemarin sih belajar tuh ada 4 cara penyajiannya. Iya, gimana? Diagram panah, terus himpunan pasang berurutan, diagram kartesius sama produk kartesius. Produk kartesius. Pasal belum belum baca juga nih tentang produk kartesius ya. Sebenarnya sih baru ada 3 ya. Tapi nggak apa-apa, nanti coba Pastor cari dulu ya apa itu produk kartesius. Setahu Pastor baru 3 ini yang biasa digunakan di pelajaran SMP ya. Ada diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, terima kasih Putra atas pertanyaannya. Nanti bisa kita pelajari bersama ya. Untuk hari ini cukup 3 ini, diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasang berurutan. Kalau diagram kartesius seperti yang kita pelajari, hanya ada daerah positif X dan positif Y ya, nggak ada yang negatif. Di sini ya, kalau terlihat di sini ya. Nanti kalau ada yang negatif ya dicantumkan negatifnya. Ya. Nah, himpunan pasang berurutan seperti ini. Ya, dipasang-pasangkan. Ini kurung kurawal, di dalamnya ada pasangan-pasangan masing-masing angka ya, dengan kurung biasa. Nanti bagaimana cara penyajiannya? Nah, ini contohnya ya. Pasal akan contohkan bagaimana cara penyajian yang tadi. Pertama kita lihat dulu anggota himpunan A dan B. Di sini ada anggota himpunan A dan B. Anggota A-nya adalah 3, 5, dan 7. Anggota B-nya 3, 4, 5, 6.
aturan relasinya menghubungkan A ke B-nya adalah lebih kecil dari. Nah, kita ikuti aturan terlebih dahulu untuk menyajikan ketiga penyajian yang tadi. Nyatakan relasi tersebut dengan bentuk diagram panah, himpunan pasang berurutan, dan diagram kartesius. Oke. Yang pertama dulu. Ya. Menyajikan dengan menggunakan diagram panah ya. Oke. Pertama anggota A, kita tulis seperti ini. Ya. Kita tulis 3, 5, 7, ditulis ulang. Kemudian kasih kurung seperti ini. Kurungnya bebas aja ya, mau kurung bulat seperti ini atau kotak, sama aja sih. Ya. Kemudian B-nya juga tulis lagi 3, 4, 5, 6. Ya, ini titik variasi aja supaya nanti ketika mengarahkan lebih rapi aja, kasih titik. Ya, aturannya kita ikutin. Di situ aturan yang menyatakan relasi antara A sama B adalah lebih kecil. Oke, 3, ini dari A ke B ya. 3, kamu pasangkan dengan yang anggota di B, 3, 4, 5, dia lebih kecil dengan angka berapa aja? 3, 4, Pak. 4. 3 lebih kecil dari 3? Enggak, Pak. 3 itu sama ya. Iya, Pak. 3 itu lebih kecilnya dengan 4. 4, dengan 5 juga, dengan 6 juga gitu ya. Seperti itu ya. Ya, emang aturannya begitu, lebih kecil ya. 3 lebih kecil 3? Enggak ya, jangan. 3 dengan 4 lebih kecil ya. Oh iya betul, dipasangkan, panahin. 3 dengan 5 lebih kecil ya. Intinya kalau lebih kecil itu anggotaannya kecil. B-nya cari yang lebih besarnya. 5 dengan 3, salah ya. 5 dengan 3 itu bukan lebih kecil, tapi 5 itu lebih besar daripada 3. Ingat aturannya di sini mintanya lebih kecil. Maka ketika diminta lebih kecil, 5 kemana? Panahnya. Ada yang mau untuk jawab? Kemana? 6, Pak. Ya, dia hanya ke 6 ya. Ya, dia hanya ke 6 ya. Oke, suara pasang masih jelas ya? Jelas, Pak. Masih, Pak. Oke. Ini screen-nya nggak mau mengeluarkan tinta merahnya nih. Masih loading. Sebentar ya. Jadi, kita lihat cek aturannya. Ya, aturannya menyatakannya apa? Lebih kecil ikutin. Ya, nah ini udah keluar lagi. Ya, ini lebih kecil ya. Seperti itu ya. Nah, 7 ada nggak? Yang 7 lebih kecil dengan angka berapa? Ada nggak di 3, 4, 5, 6? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti 7 ini dia nggak ada panahnya. Seperti itu ya. Ya, sesuai dengan aturannya. Nah, ini udah selesai. Ini diagram panah yang menyatakan relasinya adalah lebih kecil. Seperti itu ya. Selesai yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan himpunan pasang berurutan. Yang B. Ya, himpunan pasang berurutan itu akan lebih mudah kamu sajikan ketika udah ada diagram panah. Ya. Ya, jadi ada diagram panah dulu nih, baru bisa kamu mudah menghasilkan diagram himpunan pasang berurutan. Ya udah pasangin aja 3 dengan 4. Yang panahnya itu ya. Kemudian 3 lagi dengan 5, Pak. ya. Suara pasang nge-freeze nggak ya? Kayaknya agak terdengarnya kurang ini loh, kurang jelas gitu. Maksudnya kurang telat gitu bahasa. Suaranya telat gitu. Enggak ya? Aman ya? Aman, Pak. 3 dengan 5 ya. Kemudian 3 dan 6. Kemudian terakhir adalah 5 dengan 6. Ada lagi ya panahnya ya, udah selesai. Nah, ini cara penyajian diagram panah seperti itu. Menulis ulang sebenarnya, tapi dalam bentuk yang lain. Yang C, diagram kartesius, karena di sini positif semua, baik A dan B-nya, bikinnya seperti ini aja. Ya. Oke. Boleh kamu lengkapin dengan menuliskan, di sini kan ada angkanya nggak lengkap ya. Boleh dilengkapin dari awal ya, 0, 1 gitu boleh. Ya. Ini hanya menyajikan saja sebenarnya ya.
Kalau menyajikan boleh kamu lengkapin. Nah, angkanya ya kalau pasang nggak pada penggaris begini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya cukup sampai 7 lah. Yang penting angka B 3 sampai 6-nya bisa masuk. Yang A-nya kan paling besarnya 7 tuh. Ya minimal 7 sampai 7 ya. Ya kalau sampai 10 pun boleh. Ya, tinggal kita pasangkan di diagram panah tersebut di diagram kartesius ini. Ya kita lihat dari diagram panah aja atau pasang berurutan ya. Makanya kenapa diagram panah dulu. 3 dengan 4, 3 dengan 5, 3 dengan 6. Berarti 3, X. Ini X-nya ya. Jadi X itu yang biasa di A ya. Kalau yang Y itu untuk yang anggota B, yang sebelah kanan. Ya. X-nya yang sebelah kiri, yaitu yang A. Maka sih 3 dan 4. X-nya 3, Y-nya 4, B-nya 4 gitu. X-nya, maaf, B, X dan A-nya ya. X atau A ya. A-nya 3, B-nya 5. Di sini. Nah, gitu ya. A-nya 3, B-nya 6. Nah, di sini. Kemudian terakhir, A-nya 5, B-nya 6. Salah. Nah, di sini ya. Oke, ada lagi nggak? Udah cukup ya? Cuma 4 ya. Nah, inilah bentuk dari cara penyajian, baik diagram panah, hiperbola pasang berurutan, dan diagram kartesius. Silakan dan tanyakan. Cukup? Udah ya? Kalau cukup, mau ditanyakan, pas lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah domain, kodomain, dan range. Setelah kamu tahu itu diagram panah, setelah kamu tahu pasang berurutan, dan setelah kamu tahu diagram kartesius, kamu akan diminta nama daerah hasil dari apa itu domain, kodomain, dan range. Kita harus tahu artinya. Domain itu daerah asal, kodomain itu daerah kawan, range itu daerah hasil. Apa daerah hasil? Yaitu yang terkena panah saja. Kamu perhatikan di sini diagram panah, 1 ke 7, 2 ke 4, 3 ke 4, 3 juga ada yang ke 6, kemudian 4 ke 5. Yang disebut domain atau daerah asal, kamu kalau lihat di sini kan dari A ke B ya, panahnya ya. Maka domainnya itu semua anggota yang ada di A, yang sebelah kiri. Kamu cantumkan semua. 1, 2, 3, 4. Itu domain. Sedangkan kodomain, daerah kawan, itu daerah yang berada di sebelahnya. Menuju ke panah itu yaitu anggota B. Semuanya anggota yang di B. 4, 5, 6, 7. Mudah ya. Hanya tinggal menulis ulang, tapi harus tahu mana yang domain, mana yang kodomain. Jangan sampai ketukar. Nah, range ini kan yang terkena panah saja. Yang terkena panahnya yang mana? Yang ada di kodomain. Di sini kodomainnya siapa? B. Maka coba jawab. Berarti range-nya berapa aja yang terkena panah? Angka yang ada di kodomain, yang di B. 4, 4, terus 5, 5, terus sama 6. 6. 7 kena nggak? Enggak. Oh iya, kena. 7 juga kena. Iya. Ya, semuanya berarti yang terkena panah itu kamu sebut dengan range. Oke, itu ya. Silakan Anda bertanyakan tentang domain, kodomain, dan range. Ingat ya, domain itu semua anggota yang ada di A. Kalau panahnya dari A ke B ya. Kodomain itu daerah kawan, semua anggota yang di B. Kalau range hati-hati. Yang terkena panah saja yang ada di kodomain. Oke. Bantu Pak Asror untuk mencari domainnya. Siapa yang menjawab yang domainnya? Ayo, 8C. Pak, 1, 2, 3, 4. Siapa namanya? Gani. Gani menjawab 1, 2, 3, 4. Oke, Pasal belum kasih panahnya. Ini panahnya sama tadi A ke B. Ini ya. Oke, Gani menjawab 1, 2, 3, 4. Betul ya. Karena semua anggota yang di A domainnya. Silakan selain Gani, kodomainnya. 3, 4, 5, 6, 7, Pak. Siapa namanya? Mahesa. Nice, Mahesa. Oke, terima kasih Mahesa menjawab 2, 3, 4, 5,
2-nya nggak ada ya? Dulunya nggak ada, Pak. Oke, hanya dimulai dari 3. Ya, jangan ditambah-tambahin, nggak boleh. Salah nanti ya. Sesuai angka yang di B aja. 3, 4, 5, 6, 7. Harus teliti ya, seperti itu ya. 3, 4, 5, 6, 7 adalah semua anggota yang di B disebutnya kodomain. Range-nya selain Maesa dan Gani. Ada yang mau bantu menjawab? 357, Pak. Siapa namanya? Edgar ya? Ya. Oke, Edgar menjawab 3, 5, 7. Kenapa Edgar menjawabnya 3, 5, 7, 4 sama 6 yang dimasukkan? Karena yang kena mana 357 doang. Ya, sesuai dengan pengertian range, daerah hasil adalah daerah yang terkena panas saja yang ada di kodomain. 4 dan 7, maaf 4 dan 6 tidak ada yang terkena panah ya. Maka 4, 6 jangan dimasukkan di range. Itu yang disebut dengan range daerah hasil. Oke. Baik, yang A. Yang A domainnya berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, Putra menjawab 1, 2, 3, 4. Kodomainnya? 2468. 2468. Ya. Daerah range-nya, daerah hasilnya? 2468. Sama ya, 2468 karena terkena panas semua. Oke, good. Yang B. Domainnya? 234, Pak. 2, 3, 4. Good. Terima kasih anak kelas 8C. Kemudian kodomainnya? 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Mudah ya. Ini kita belum menghitung loh materi pertama ini ya. Kita hanya mau memilah-milah aja. Materi-materinya hanya begini-begini aja dulu. Kemudian range-nya? 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. 4-nya jangan ya, karena tidak ada terkena panah. Oke, yang C. Domainnya? 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Jangan sampai kurang ya. Kalau kurang salah nanti. Kodomainnya? 16, 18, 20, 22, Ya, 24. good. Seperti itu ya. Oke, ini mudah banget dipahami ya. Kemudian range-nya? 16, 18, 20, 24. Ya, 16, 18, 20, dan 24. Oke, ini 18 ya. Jadi itu ya. Semoga mudah ya. Kenapa Pak Son contohnya banyak banget ya. Khawatir ini tertukar kodomain sama domainnya. Dan harus tahu pengertiannya. Oke, itu domain kodomain pada range dan range pada dengan panah ya. Terus bagaimana mencari domain, kodomain, dan range pada bidang koordinat kartesius? Ya. Di sini kamu ada daerah X sama Y ya. Yang disebut domain itu yang ada di daerah X. Kodomainnya itu ada di Y. Otomatis nanti range itu adanya di Y juga kayak kodomain ya. Karena range itu yang terkena panah pada kodomain. Jadi yang di Y ya kalau dalam diagram kartesius. Oke, aturannya domain dan kodomain itu kan X sama Y. Pokoknya semua angka yang ada di diagram kartesius itu kamu masukkan. Seperti ini. Domainnya adalah dimulainya dari angka 0 ya, jangan angka satunya aja. Karena 0 ini itu milik X dan milik Y. Jadi masukkan. Domainnya adalah 0 dan semua angka yang ada di X itu. 1, 2, 3, 4. Itu domain. Jadi domain itu yang X. Kodomainnya yang Y. Dimulai juga dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, range-nya itu daerah yang terkena panah ya. Di mana itu di sini dalam diagram kartesius hanya ada yang di Y. Kita cek dulu nih. Titik yang pertama ini adalah 2,2 ya. Yang ini 3,4. Yang ini 4,6. Nah, range-nya itu yang Y-nya. Berarti Y-nya berapa aja yang terkena panah, yang terkena titik di sini? Ada 3 titik. Berapa range-nya? 246 bukan, Pak? Ya, 2, 4, 2, 4, 6. Jangan ketukar ya. Karena range itu daerah hasil yang terkena panah dalam koordinat kartesius, yang terkena titik lah ya. Yang Y-nya aja tapi. Ya, yang Y-nya kan 2, 4, 6. 2, 3, 4 itu kan yang X-nya. Jangan ambil yang itu. Ya, jadi kalau kita lihat yang ini Y-nya aja nih. 2, 4, 6.
Kenapa 1, 3, 5, 7, dan 0 nggak dimasukkan ya? Karena nggak ada titik koordinatnya di situ. Oke. Silakan, di sini berapa domainnya? Ada yang tanggung jawab? 0 sampai 15. Nggak mau nyebutin nih, nggak apa-apa. Tapi udah paham ya. 0, 1, 2, 3, sampai 15 katanya ya. Karena semua yang tercantum di situ ya, yang di X itu sampai 15 ya. Ya nggak apa-apa, masukkan semua. Ya. Nah, ini sampai 15 gitu ya. Yang X-nya ya. Kemudian yang kodomainnya berapa? 1 sampai 7, Pak. Salah. Oh, 1 sampai 7. 0 sampai 7. Oh, iyalah. 0 sampai 7. Iya, makasih. Akhtar ya. Hafal suaranya Pak Asror. Ya, 0 sampai 7. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gitu ya. Dan range-nya hati-hati. Range itu yang daerah yang terkena titik. Nah, ini titik-titiknya udah pasok kasih angka-angka tuh. Warna biru. Ada angka-angka masing-masing. Yang terkena titik, yang Y-nya aja. Urutkan. Kira-kira angka berapa dulu? 2 sampai 7. 2 sampai 7 salah. Oh, 2 sampai 7. Boleh. Karena urut ya? Iya. Oke, 2. Ada berapa kali nih? Ada 3 ya? Jadi cukup 1 kali, 2. Kemudian ada lagi nggak 3? Oke, 3 ada nih ya. Oke, tulis 3. Kemudian ada 4. Kemudian ada 5. Kemudian ada 6 dan 7. Makanya Putra menjawab, berani menjawab dengan kalimat 2 sampai 7 karena ada semua. 2, 3, 4, 5, 6, 7 boleh. Ya, 2 sampai 7. Tapi kalau ada salah satu angka yang tidak ada, misalkan 5-nya nggak ada, nggak boleh menjawab 2 sampai 5, 7. Harus detail 2, 3, 4, 6, dan 7. Kalau 2 sampai 7 berarti angka yang di situ ada semua gitu. Oke, ini ya diagram Cartesius ketika diminta domain, kodomain, dan range-nya. Ada yang bertanyakan? Silakan. Cukup? Cukup ya? Baik, lanjut. Aturan-aturan relasi yang tadi Pak Su sampaikan, yang 10 itu, coba kita pahami bersama bagaimana sih cara aturan relasi tersebut. Ya, aturannya seperti ini ya, ada 10 ya. Kamu perhatikan di sini, ada 10 itu berpasangan ya. 1 dengan 2 itu berpasangan. Lebih dengan kurang. 3 dan 4 berpasangan. 2 kali berarti kan setengahnya ya. 5 dan 6 berpasangan. Lebih 2 ya kurang 2. 7 dan 8 berpasangan kuadrat. Pasangannya dengan akar. Faktor pasangannya dengan kelipatan. Nah makanya pasal tanyakan seperti ini. Biar lebih mudah kamu memahami. Ya. Pertama aturan lebih dari atau lebih besar dari. Ketika ada angka A dan B. Dengan masing-masing anggota A-nya adalah 1, 2, 3. B-nya 2, 4, 6. Kamu hubungkan relasi lebih dari A ke B. Ya. Dari A ke B. Relasinya adalah lebih dari. Seperti itu. Oke, kira-kira 1, dia akan dipasangkan dengan angka berapa yang di B? Ada nggak yang lebih? 1 itu lebih dari angka berapa gitu? Ada nggak? 26 kan, Pak? Semuanya. 1 lebih dari 2 gitu. Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada? Oh, nggak jadi deh, Pak. Yang kecil, Pak. Sebenarnya, Pak. Kan Ini paling cuma kecil, 3 Pak. doang. Satu lebih Oke. besar dari. Kalau lebih dari itu ya angkaannya harus lebih besar ya. Dengan yang di B kan. Sedangkan 1 itu ya nggak ada yang lebih dia besar. Cuman nggak ada angka yang kecilnya gitu yang B-nya. Artinya kalau 1 dipasangkan dengan 2 salah. Bukan 1 itu bukan lebih dari 2. Tapi 1 itu lebih kecil harusnya kan ya. Karena di sini mintanya lebih besar atau lebih dari jangan dipasangkan dengan 2. Apalagi 4 dengan 6. 2 ada nggak? 2 nggak ada ya. Nggak ada, Pak. 3? 3 ada, Pak. Nah, Dua, lebih dua. dari dengan 2. Dua. Karena 3 emang lebih besar dari angka 2. Nah, itu lebih dari itu atau lebih besar, A-nya harus angka yang besar ya. Yang kedua, kurang dari. Masih sama angkanya 1, 2, 3, B-nya 2, 4, 6. Pasangkan angka yang di A dengan yang di B dengan aturan kurang dari. 1 kemana aja? Kalau diminta kurang. 1 ke 2, 4, 6 bukan, Pak? 1 ke 2, ke 4, ke 6. Seperti ini ya. Ya, betul. Kalau kurang, angka A-nya kecil. Lebih kecil daripada yang di B. Kalau 2?
2, 4 dan 6. 4, 6, Pak. Keempat dan keenam. Ya, betul. Kalau 3, 4, 6 juga, Pak. 4, 6 juga. 4 dan 6 juga. Oke. Nah, itu ya, aturan kurang dari itu kamu memasangkan saja dengan aturan kurang dari. Ingat, A-nya yang lebih kecil. Kalau lebih dari, pasang-pasangkan A-nya yang lebih besar. Gitu ya. Oke, lanjut. Aturan ketiga dan keempat, ada 2 kali sama setengah dari. Nanti, Pak kenapa 10 ini aja? Karena nanti ada yang mungkin 3 kali dari, 4 kali dari. Ya sama aja sebenarnya ya. Kamu tinggal cek aja. Kalau setengah dari ya mungkin 1/3 dari, 1/4 dari. Hanya Pak ambil yang beberapa aja. Ini sama aja ya. Kalau 2 kali dari A ke B, di mana A-nya 2, 4, 6, B-nya 1, 2, 3. 2 kali. Ya, dari. Kalau 2 kali, ya, kamu perhatikan. Anggota B-nya kamu kali 2. Hasilnya ada di A. Anggota B-nya kamu kali 2. Anggota B-nya dikali 2. Hasilnya ada di A. Maka 2 berpasangan dengan siapa? Dengan angka mana? 1. 1. Kenapa? Karena 1 anggota B-nya kan 1 ya. Dikali 2, karena 2 kali sih. Maka hasilnya adalah 2 ya. Maka 2 dengan 1 kamu pasangkan. 4 ada pasangannya enggak? 2. Nah, kamu kalikan 2 nih ya. Kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2 gitu ya. Ini kan hasilnya 2, ini hasilnya 4, ini hasilnya 6. Ya udah berarti 4 itu berpasangan dengan 2, 6 itu berpasangannya dengan 3. Seperti ini ya. Karena B-nya kamu kalikan 2 semua, hasilnya ada di A, kamu pasangkan. Seperti itu. Tadi tepanannya menuju ke B ya. Itu untuk 2 kali. Cara bacanya gini. 2 yang di A nih. 2 kali dari 1. Betul kan? 4, 2 kali dari 2. 6, 2 kali dari 3. Sekarang setengah dari A ke B. Kalau setengah, ya sama. Kamu kalikan masing-masing anggota B-nya dengan setengah. Hasilnya ada di A. Kamu pasangkan jadinya. Maka ini hasilnya 1. Ini hasilnya adalah 2. Ini hasilnya adalah 3. Kebalikannya sebenarnya kayak yang di 2 kali ya. Maka 1 akan berpasangan dengan 2. 2 berpasangan dengan 4. 3 berpasangan dengan 6. Karena 1 itu setengahnya dari 2. 2 itu setengahnya dari 4. 3 itu setengahnya dari 6. Jadi itu ya, kalau 2 kali sama setengah dari, anggota B-nya kamu kalikan dengan kalimat itu. Dengan aturan itu. Silakan ditanyakan. Cukup? Pak. Ya, boleh. Pak, Ya, itu silakan. sama aja kayak dibagi 2 kan ya, Pak? Yang 2 kali? Yang enggak yang setengah dari. Dibagi 2 itu, ya. Jadi 2 kali setengah itu artinya 2 bagi 2 gitu ya. Oke, Pak. Oke, seperti itu ya. Kalau 2 kali setengah itu, ya 2-nya bagi 2. 4 kali setengah, ya berarti 4 bagi 2. 6 kali setengah, ya 6 bagi 2. Gitu ya. Oke, good. Lanjut ya. Aturan yang kelima dan keenam. Lebih 2 sama kurang 2. Sama kayak yang pertama sebenarnya ya. Yang ini, lebih dari sama kurang dari. Cuman bedanya, pasal variasi aja, lebihnya 2 sama kurangnya 2. Nanti kamu akan menemukan juga lebih 3, kurang 3, lebih 4, kurang 4. Nggak masalah ya. Yang penting tahu nih ya. Kalau lebih kan lebih besar. Tapi lebihnya selisihnya 2. Berarti 3 dengan siapa? 1. 1. Ya, 1. Karena selisihnya 2 ya. Dan angka 3 itu lebih dari 1 gitu ya. Dan mintanya lebihnya lebih 2. Awas nih. Bukan lebih dari. Kalau lebih dari, nanti 3 itu bisa ke 1, bisa ke 2 gitu ya. Tapi ini mintanya lebihnya 2 aja. Jadi 3 hanya ke 1. 4? 2. Ke 2. 5? 3. 3. 6? 6 nggak ada. Nggak ada ya. Di sini B-nya hanya 1, 2, 3 ya. Ya jangan dipaksakan. Ya udah. Bentuk yang tadi hanya 3 ke 1, 4 ke 2, 5 ke 3. Ini lebihnya 2. Kalau lebih dari beda. Kalau lebih dari nanti 3 ke 1, 3 ke 2. 4 ke 1 ke 2 ke 3. 5 ke 1 ke 2 ke 3. 6
ke 1 blok 3 kalau lebih dari. Tapi kalau lebih 2, hati-hati ya, lebihnya hanya 2. Ya, di sini kurangnya 2. Kurang 2. Berarti 1 kemana? 1 ke 1 ke 3 ya. Karena 1 itu kurang 2 dari 3, selisihnya 2 gitu ya. Tapi yang A-nya lebih kecil. Kurangnya 2. Kurang itu kan kecil A-nya. Dan selisihnya 2. 2 dengan 4 ya. Dan 4 dengan 6. Seperti itu ya. 5 nggak ada yang dipanain. Nah ini lebih 2 dan kurang 2. Ada yang bertanyakan? Silakan. Paham ya? Lebih itu yang A-nya lebih besar. Ketika lebih 2 ya selisihnya 2. Kurang itu A-nya lebih kecil. Kurang 2 berarti ya selisihnya 2 gitu. Lanjut. 7 dan 8. Awas nih. Kuadrat sama akar. Yang 7 dulu kuadrat. Kalau kuadrat sama kayak setengah sama 2 kali tadi. Yang B-nya kamu kuadratin. Kalau kuadrat itu pangkat berapa sih? Pangkat 2, Pak. 2. Ya, pangkat 2. Good. Berarti kalau 2 dikuadratin berapa hasilnya? 4. 4. Kalau 4? 16. Kalau 6? 36. Nah, hasilnya itu kamu cari pasangkan dengan yang di A. Berarti dengan ini ya. Kan hasilnya 4. Duanya. Ya. 4 nih. 4 itu dengan 16 nih. Ada nih. Ya. Tuh. 4 dengan 16. Panain. 25. Ya jangan dipasangin. Nggak ada yang 25 sini ya. Hanya 4, 16, sama 36 ya. Maka ini nih. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Kalau kuadrat dari, B-nya dikuadratin. 2 kali dari, B-nya dikali 2. Setengah dari, B-nya dikali setengah. Akar kuadrat juga sama. Akar kuadrat itu bilangan akar tuh. Kalau akar 9 berapa? 3. Nah, itu diakarin. Oke, kalau 4 diakarin berapa hasilnya? 2. 2. 16? 4. 4. 25? 5. 36? 6. 6. Oke. Berarti 4 dipasangkan dengan 2 ya. Berarti ini ya pasangannya ya. Oke. Seperti ini ya. 16 dengan 4 ada. Nah, ini ya kan. 25 dengan 5 ya. Nah, seperti ini ada. Nah, ya udah. Di sini hanya 36 nih, nggak ada pasangannya karena di sini nggak ada 6 sih. Dan 3 juga nggak ada pasangannya, di sini nggak ada yang menghasilkan 3. Seperti itu ya. Jadi akar kuadrat sama kuadrat dari B-nya kamu masing-masing kuadratin sama akarin. Seperti itu ya. Silakan bertanyakan. Kalau cara bacanya mudah ya. 4 itu ya kuadrat dari 2. 16 itu kuadrat dari 4. 25 itu ya kuadratnya dari 5. Tapi 5-nya nggak ada. 36 kuadrat dari 6. Seperti itu ya. Oke. Terakhir untuk aturan yang ke-9 dan ke-10. Mohon diperhatikan. Di sini faktor. Faktor itu kamu udah tahu ya. Contoh misalkan angka 6. Dia memiliki faktor berapa aja? 2 sama 3. 3 sama 2, Pak. 3 sama 2 atau 2 sama 3 ada lagi? Pas sudah siapkan 4 cabang. 6 kali 1. Ya, 6 kali 1. Ya. Sebenarnya kalau faktor itu berapa kali berapa hasilnya 6. Nah, itu faktornya. 6 berarti 2 kali 3, 6. Ya, 2 sama 3 faktornya. Ada lagi yaitu 1 kali 6. Berarti faktor itu udah pasti. 1 itu udah pasti faktor dari semua angka. Dan 6 itu dirinya sendiri. Ya. Jadi, faktor itu udah pasti ada dirinya sendiri sama angka 1. Selainnya coba aja dicek ada nggak angka yang lainnya gitu ya. Nah, faktor itu seperti itu. Nah, gimana caranya menghubungkan relasi dengan aturan faktor dari A ke B? Di sini A-nya 2, 3, 4, 5, B-nya 4, 16, 25, 16. Kalau faktor, kalau tadi kata Maisa bisa dibagi. Kamu cari anggota B yang bisa dibagi dengan A. 4, bisa bagi dengan 2 nggak? Bisa, Pak. Bisa, maka faktor. 2 itu faktor dari 4. Coba aja 2 kali 2, 4 nggak? Gitu ya. Boleh kayak gitu, boleh. Cari anggota B-nya yang bisa dibagi dengan A. Satu-satu ya anggotanya ya. 16 bagi 2 bisa nggak? Bisa, Pak. Ya, 8.
2 faktor dari 16. 25, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jangan dihubungkan 2 dengan 25, karena 2 itu tidak bisa, bukan faktor dari 25, karena nggak ada 2 kali yang berapa sih 25. Khusus bilangan asli ya, bukan koma-komaan. 36, faktor ya, karena bisa dibagi dengan 2, yaitu 18. 3, kemana ayo? Ada 4, hanya 36 ya. 4 nggak bisa, 16 nggak bisa, 25 nggak bisa, hanya ke 36. 36 bagi 3 bisa, itu 12. 4? 16 sama 36. 16 sampai 36. 4 sama 16. Apa? Bisa, Pak? Dirinya 16 ke 6. dirinya sendirinya jangan ditinggalin. Otomatis kalau dirinya sendiri faktor. Ya kan? Tinggal tambahannya adalah ke 16 bisa dibagi dan 36. Kalau ada angka yang sama itu kalau faktor ya pasti dia faktornya diri sendiri. Nah, kalau 25, maaf 5 hanya ke 25. Nah, ini faktor. Ya. Oke, kelipatan dari. Kalau kelipatan dari sama sih. Ya, tapi dibalik. Angka anggota A-nya bisa dibagi dengan B gitu loh. 4 bisa dibagi dengan 2, 4 teman 6 enggak? Kalau kelipatan dari anggota A-nya ya, dicek bisa dibagi enggak dengan yang di B. 4 itu bisa dibagi dengan 2 ya, maka dia itu kelipatan dari 2. 4 itu bisa dibagi dengan 4, maka 4 itu kelipatan dari 4-nya sendiri. 16 itu kelipatan dari 2, 16 juga kelipatan dari 4. Karena 16 itu bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 4. 25 ada nggak kelipatan 2, 4, 6? Nggak ada, karena nggak bisa dibagi 2 sama 46. Jangan dipasangkan. 36 itu bisa dibagi 2, bisa dibagi dengan 4, bisa dibagi dengan 6. Maka 36 itu ya kelipatan dari 2, baik juga kelipatan dari 4, dan kelipatan juga dari 6. Kalau kelipatan A-nya yang kamu bagi ya, ini kelipatan. Kalau faktor, B-nya cek bisa dibagi atau enggak. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan silakan. Oke, pada akhirnya materi ini adalah kalau soalnya esai mungkin akan Pastor tanya dalam bentuk seperti itu karena kondisinya seperti ini, Pastor nggak mungkin ngasih soal esai ya. Nah, dan memasang-masangkan aja kalau esai kan seperti itu. Nah, kemudian intinya apa Pak? Intinya adalah ini. Nah, intinya ini. Dari materi yang tadi Pastor sampaikan, aturan-aturan dari 10 tadi, ketika ada gambar seperti ini, kalian harus bisa mengetahui aturannya. Materi ini, yang 10 tadi itu. Masuk jelaskan, tadi ada faktor dari, kelipatan dari, kuadrat dari, akar kuadrat, lebih 2, kurang 2, ada yang 2 kali, setengah dari, lebih dari, kurang dari, itu kamu bisa menebak. A itu aturannya apa? Ada yang bisa? Coba tentukan aturannya. 2 kali ya, Pak? 2 kali. Oke. Ada yang menjawab 2 kali. Kamu cek cara bacanya ya. Setengah, maaf. 1, 2 kali dari 2. 2, 2 kali dari 4. Seperti itu ya. 3, 2 kali dari 6. 4, 2 kali dari 8. Betul atau salah? Betul, Pak. Betul. Jadi 1 itu 2 kalinya dari 2 gitu. Tadi masih ingat nggak kalau 2 kali apa yang kamu kalikan? B-nya, Pak. B-nya kali 2 gitu ya. Cara ngeceknya gitu ya. Kalau kamu masih bingung dengan kalimat yang tadi Pastor kamu cek, coba deh baca. 1, 2 kalinya dari 2, kamu masih jawab betul ya, kamu cek aja kayak gini. Hasilnya ada di A. Ini hasilnya 4, 8, 12, 16. Ada nggak di sini? Di setengah ya, setengah dari. Kenapa Pastor di awal memasangkan antara setengah dengan 2 kali? Karena khawatirnya begitu, kalian tertukar. Padahal kalau kalian baca pun itu ganjel gitu loh. Masa 1 itu 2 kalinya dari 2? Itu ya Putra ya. Dan tadi nggak ada yang menjawab sih, dibilangnya betul. Oke, nggak apa-apa. Ini harusnya adalah setengah.
Dari. Oh, setengah. Kirain tadi 1 kali 2. 2. Ya kan kalau 2 kali kan artinya kamu yang B-nya kali 2 gitu kan ya. Ngeceknya gitu. 4. Sedangkan ini kan 1. Tapi kalau kamu kalikan dengan setengah, sama hasilnya benar nggak masing-masing? Benar ya? Jadi kalau 2, 4, 6-nya kamu kalikan setengah, gitu loh. Ya hasilnya sesuai dengan yang di sebelah kiri. Ya gitu loh. Nah, ya. Seperti itu ya. Hati-hati, setengah sama 2 kali kamu cek dulu. Oke, yang B ada yang bisa menjawab? Lebih dari, Pak. Sorry, Pak. Lebih dari apa kurang dari? Tuker lagi nanti nih. Lebih dari, Pak. Lebih dari, Pak. Oke, lebihnya 2 apa lebih dari aja? Lebih dari aja, Pak. Oke. Lebih dari ya. Oke, good. 2 itu lebih dari 1. Makanya 2 nggak dipasangkan dengan 2, nggak dipasangkan dengan 3, nggak dipasangkan dengan 4. Hanya 1 aja. 3 itu lebih dari 1 dan 2. Makanya panahnya hanya 1 ke 2. Ketiga, keempatnya enggak. 4 memasangkannya hanya ke 1, 2, 3 panahnya. Karena sesuai dengan aturannya, betul kamu udah menjawab, ini aturannya lebih dari. Yang C. Faktor bukan, Pak? Ya, good. Faktor. Kalau faktor itu bisa dibagi ya, anggota yang kanannya, yang B-nya dengan yang kiri. 20 bisa dibagi dengan 5, makanya dipasangin. Coba 16, 18, 22, 24, ada yang bisa dibagi 5? Nggak ada. Makanya hanya 5 dan 20. 6 dipasangkannya dengan 18 dan 24. Karena 18 sama 24 bisa dibagi 6. 16 nggak bisa, 20 nggak bisa, 22 nggak bisa dengan 6. 7 nggak ada pasangannya, karena di sini nggak ada yang bisa dibagi dengan 7. 8 dengan 16 dan 24. Maaf, 16 dengan 24. Karena bisa dibagi dengan 8. Kalau 9 hanya ke 18. Maka betul. Ini aturannya adalah faktor dari. Awas, bukan kelipatan ya. Kalau kelipatan itu yang A-nya yang kamu bagi dengan yang di B. Oke. Ada yang ditanyakan dulu silakan dari aturan ini. Cukup? Bingung nentuinnya, Pak. Bingung gimana? Ya itu makanya. Nah, maksud tambahin di sini deh. Menentukan aturan relasi pada himpunan pasangan berurutan. Kalau kamu diminta sama yang seperti ini, ya, yang ini aja masih bingung, apalagi yang ini. Ya, himpunan pasangan berurutan. Diminta aturannya. Pasal sarankan ketika diminta aturan dalam pasangan berurutan, kamu harus jawabnya, ceknya dengan membuat diagram panah dulu. Oke, di sini A-nya yang X ya. Ini yang di depan itu X kan ya, kalau dalam kuadrat Kartesius ya. Ini kamu tuh masukkan ke A, yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada angka lagi ya. Kemudian yang B-nya, yang Y, itu ada 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 4, 5, 6, 7, 8. Pasang-pasangin lagi. 1 dengan 4, 2 dengan 5, sesuai dengan diagram pasangan berurutan. 3 dengan 6, 4 dengan 7, 5 dengan 8. Oke, kamu akan terlihat nih dari panah ini, aturannya apa kira-kira? Kurang dari. Kurang dari. Oke. Ada yang mau menjawab lagi? Apakah kurang dari sudah cocok? 1 kurang dari 4. Betul? 2 kurang dari 5. Betul? Kurang dari 3 ya, Pak? 3. Ada yang menjawab, Pak, kurangnya 3. Kenapa nggak boleh kurang dari? Harus kurang 3. Jedanya 3-3. Kalau kurang dari, mohon maaf ya Put, kalau kurang dari 1 itu bukan hanya ke 4 loh. Nantinya 1 itu ke 5, ke 6, ke 7, ke 8 panahnya begitu ya. Kalau kurang dari. 2 ya ke semuanya. Baik 3, 4, 5 semuanya panahin ke 4, 5, 6, 7 kalau kurang dari. Tapi lebih tepatnya ini identiknya 1 ke 4. Oh ya kurang, tapi selisihnya 3 nih. Cek lagi 2 dengan 5, 3 dengan 6, 4 dengan 7, 5 dengan 8. Oh kurang semua, cuman selisihnya 3. Jadi lebih tepatnya adalah kurang 3 dari. Ya. Dari siapa? Dari B gitu ya. Nah nomor 2 pun sama. Kita siapkan A-nya. Cek dulu jangan sampai kelewat angka-angkanya. X-nya ada 2, 2. 2. Oh 2-nya 3 kali cukup sekali aja ya. 2 gitu ya. Kemudian 3, 3. Oh 3 lagi. Sekali aja. Kemudian 4, 4. 4-nya juga sekali aja. Jadi kalau munculnya beberapa sekali aja. Kemudian B-nya.
Ini ada 4, 6, 8, 6. Oh, berarti 4, 6, 8 ya. 6-nya sekali aja. Kemudian 9. 9. 4 udah, 8 udah. Jadi 4, 6, 8, 9 dari anggota B-nya. Kita pasangkan ya sesuai dengan pasangan berurutan di atas. Kita 2 dengan 4, 2 dengan 6. Ini panjangnya sesuai dengan yang di pasang berurutan ya. 2 dengan 8. Kemudian 3 dengan 6. Kemudian 3 dengan 9. 4 dengan 4. 4 dengan 8. Kira-kira kalau bentuknya seperti ini, aturannya apa? 2 dipasangkannya hanya ke 4, 6, sama 8. 3 hanya ke 6 sama 9. 4 hanya ke 4 dan 8. Kali 2 bukan. Bukan. Faktor, Pak. Ada yang bilang dikali 2, ada yang bilang faktor. Yang benar yang mana? Faktor, Pak. Kali 2 apa bukan? Kalau dikali 2, 2 kali 2, 4. Betul. Tapi 2 kali 2 kenapa ke 6 gitu kan? Nggak boleh. 2 kali 2, 8. Masa 2 kali 2, 8? Nah, jangan ya. Kalau dikali 2 ya 2 kali 2, 4. Tuh. Tapi kalau 2 dikali 2 bukan ya. Yang lebih tepat adalah tadi apa? Faktor, Pak. Dari. Faktor dari kan artinya anggota yang B-nya bisa dibagi dengan yang di A. Coba aja cek. Kenapa 2 ke 4, 6, dan 8? Karena 4, 6, 8 bisa dibagi 2. 6 dan 9 bisa bagi 3. 4 dan 8 bisa dibagi 4. Nah, ini faktor dari. Oke. Silakan sebelum Pak Asror selesai. Ini selesai ya. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Silakan. Yang Pak Asror jelaskan, ada yang mau tanyakan? Silakan. Oke.